Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidup kepada kita dan yang dalam darahnya telah membersihkan kita dari dosa. Saudara-saudari terkasih, dalam Yesus Kristus, saat ini kita berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan ibadah tobat dalam rangka mempersiapkan diri untuk menerima sakramen taubat secara pribadi menjelang penerimaan pencurahan Roh Kudus pada kursus evangelisasi pribadi angkatan ke-15 ini. Sebagai orang Katolik, kita diundang kembali kepada tujuan hidup kita dengan meninggalkan dosa dan kegelapan menuju hidup sebagai anak-anak terang. Dengan bertobat, dengan kita diminta dengan tulus menyadari kelemahan dan kedosaan kita dan rindu mendambakan perdamaian kembali kepada Allah dan dengan manusia. Puncak pertobatan adalah rekonsiliasi atau perdamaian dengan cara pengakuan dan mohon pengampunan di hadapan iman. Perdamaian ini merupakan peristiwa sukacita yang membawa penyegaran dan hidup baru. Dengan sakramen tobat, kita yang berdosa dipulihkan, ikatan yang baik dengan Allah dan sesama warga gereja. Mengawali upacara tobat ini, marilah kita dengan sungguh mempersiapkan diri kita dan mohon penerangan Roh Kudus agar diberi kekuatan dan keberanian untuk bersujud kepada Allah. Mari kita bacakan doa tobat bersama-sama. Allah yang belas kasih, aku sungguh menyesal bahwa aku berjahat. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus hati kami umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan kembali. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini senantiasa mendampingi kami untuk berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Bacaan dari buah Yesaya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya
tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk panitia ini perlu ada rekaman. Oke, karena kemarin bilang nggak usah. Oke, selamat sore teman-teman peserta alumni CAP angkatan ke-15. Mau renungan atau kesaksian? Dua-duanya aja ya. Oke, renungan dulu. Tadi sudah didengarkan bacaan dari kitab suci yang dibacakan oleh Mbak Nining. Pertanyaannya, siapakah yang pantas mempertanggungjawabkan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan? Apakah orang lain? Apakah teman kita? Mungkin pasangan hidup kita? Mungkin pacar kita? Atau mungkin di antara teman-teman CAP angkatan 15? Ya, misalnya Bro Lendra punya dosa, Devi keberatan dan mempertanggungjawabkan dosanya Kolendra. Nggak mau lah ya, nggak akan mau lah ya. Oke, tentunya tidak, ya sekali lagi tentunya tidak. Jadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita pikirkan, ucapkan, lakukan, perbuat, apalagi dosa adalah diri kita sendiri. Bacaan Injil tadi dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang harus menanggung dosa, termasuk kesalahannya sendiri, bukan orang lain. Jadi setiap orang harus terus berusaha supaya jangan melakukan dosa walaupun susah. Kita harus berusaha hidup selalu takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, semoga kita juga siap mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Pertobatan seseorang dari dosanya akan membuahkan pengampunan. Pengampunan berasal dari Tuhan. Sering kita melakukan dosa, Pak Fajar? Kehitung enggak? Enggak ya. Tapi dari begitu banyak kita membuat dosa, ya Allah Bapa di surga karena kasih-Nya selalu memberikan pengampunan yang tiada henti. Ya, walaupun Allah Bapa di surga tidak menghendaki anak-anaknya hidup dalam dosa. Dalam kasih-Nya Tuhan tidak lagi mengingat-ingat lagi dosa kita. Kita melakukan apa aja tidak diingat-ingat lagi. Dan kesalahan yang telah kita perbuat, asalkan kita hidup dalam kebenarannya, harus selalu bertobat. Sekali lagi, di hadapan Tuhan kita semua bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Karena itu penting bagi kita semua, umat Katolik, peserta CAP 15, untuk memiliki kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, yaitu kehidupan yang sesuai dengan firman-Nya. Memang susah tidak melakukan dosa, tapi ya ini ajarannya, kalau menurut firman Tuhan ya kita tidak boleh berbuat dosa. Saya merupakan lulusan CAP angkatan keempat, ya, sama mungkin kejadian sama, terpaksa harus ikut CAP. Banyaknya tekanan luar biasa kepada saya dari orang tua, dari mertua, dari istri, waduh gitu ya. Siapa yang bisa melawan kekuatan tersebut? Ya, kalau dari orang tua, karena orang tua saya dekat sekali dengan Pak George, bersahabat, beliau juga merupakan kuasa CAP. Mertua saya dekat dengan Ibu Nanut, ketua CAP sebelum angkatan saya. Jadi saya tidak bisa menolak, ya. Terus dalam mengikutinya juga setengah hati lah, ya, hare-hare kalau bahasa Sundanya. Siapa yang bisa mengikuti kursus selama 6 bulan berturut-turut dengan syarat tidak boleh absen berapa kali, ya. Dalam mengikutinya juga kita ada segerombolan lah, ya, karena waktu itu kita jumlahnya masih ada 100 orang peserta CAP, 125 lah. Ini gerombolan ini tuh yang kurang lebih sama, ikut gara-gara terpaksa sehingga setengah hati. Jadi kalau break, orang lain break 30 menit, kita sejam, ya. Biasa ngopi, rokok, bergelombol. Salah satunya itu yang di belakang Bang Ibu, salah satu teman saya juga, ya. Berjalan selama 6 bulan,
luar biasa. Waktu itu kami merasakan ya karena keterpaksaan ya, bukan dari hati sendiri yang membuat harus ikut camp. Tibalah saatnya detik-detik terakhir menjelang retus. Nah, di dalam retus ini perginya juga berhati-hati. Aduh, waktu kerja ya, weekend juga, waktunya juga nanggung-nanggung gitu. Sehingga akhirnya dengan berhati-hati, ya udahlah datang aja lah ya. Ternyata ini hati-hati ya, di retus ini banyak kejadian luar biasa ya. Banyak hal tidak disangka-sangka terjadi pada saat startnya sakramen tobat. Dulu kami nginepnya di Wisma Shalom. Jadi ngaku dosanya juga di sono, pastor datang ya, ibadah tobat seperti ini, terus langsung ngaku dosa. Kalau sekarang kan kita ngaku dosanya sekarang, baru nanti retusnya besok ya. Nah, pada saat sakramen tobat inilah terjadi sesuatu hal yang tidak saya harapkan ya. Pertahanan hati sudah mulai goyah, kok perasaan seperti ini ya. Dulu menolak, sekarang kok rasanya seperti ya aneh lah ya. Karena saya jarang retret, terus terang jarang retret. Terus dalam tempat retret itu juga suasananya seperti memang mendukung untuk menghadirkan kuasa Roh Kudus lah ya, nanti apalagi nanti di Pratista ya, itu lebih kerasa lagi ya. Terus sesi pertamanya kurang lebih ibadah tobat di aulanya, udah gitu karena 150 orang kurang lebih ada 5 pastor, jadi kita semuanya duduk ya, bersila di aulanya. Ibadah tobat seperti sekarang, ternyata kita habiskan sakramen Maha Kudus di depan meja kita semua. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, sebelum ngaku dosa kita harus duduk berdoa pribadi dengan memandang sakramen Maha Kudus. Ya, dengan diiringi adorasi itu dengan lagu-lagu Taizé. Ya, pertahanan sudah mulai luluh nih ya, sudah mulai kayaknya ini harus serius nih ikut retret. Begitu ngaku dosa, kembali lagi harus duduk lagi, diberikan waktu tenang untuk merenung dan berdoa. Ya, di saat seperti itu saya sudah merasakan bahwa ini memang suatu hal yang luar biasa dan didapat di retus. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang sekarang juga masih mengalami setengah hati, mungkin bagi para prodiakon yang agak dipaksa supaya ikut, ya. Ingatlah, bersiap-siaplah Anda pada saat retus ya. Apalagi nanti juga ada suatu pencurahan Roh Kudus yang dirasakan suatu pengalaman luar biasa bagi saya pribadi. Ya, begitu banyak sukacita, kegembiraan, pelepasan yang terjadi. Saya bukan karismatik ya. Sebelumnya saya belum pernah tahu hal seperti itu. Tapi sebagai orang awam merasakan bahwa kehadiran Roh Kudus, jamahan belayar belum zaman belayar Roh Kudus memang luar biasa ya. Pada saat itu memang kami beberapa orang mengalami suatu hal yang luar biasa, pengalaman yang menggembirakan. Jadi bagi saya mengikuti camp bukan kursusnya selama 6 bulan. Saya baru kenanya pada saat retus ya, dan menjadi panitia camp selanjutnya. Jadi saat menjadi panitia camp selanjutnya, saya baru mengulang belajar lagi. Karena pada saat saya jadi peserta, ngelamun, ngobrol, keluar, masuk, tidak datang, pulang pergi, pulang lebih cepat, pergi datangnya juga telat ya. Sama dulu ada ujian. Kalau di sini sekarang ada ujian ya. Kalau dulu ujian kita akalir berkorban 1 orang. Misalnya Bang Ibu, lu ngomong nggak bisa ikut ujian. Jadi lu ujian pagi-pagi. Bang Ibu ujian pagi-pagi, soalnya kasih ke kita semua. Jadi lolos semua. Tapi panitia tidak bodoh ya, panitia kami dipanggil, diperiksa itu. Lagi retret juga diperiksa, interogasi. Cuman itu suka duka lah ya, karena saya rasa persekutuan antara teman-teman seangkatan juga akan sangat kompak ya. Terus untuk selanjutnya hasil dari camp ya, bagi saya sendiri arti
dan sukacita Kep setelah retus luar biasa, ya. Banyak terjadi pembaruan, perbaikan khususnya dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan pekerjaan, dan juga pengembangan dalam kegiatan kerasulan awam di paroki kita. Mungkin hasil dari Kep akan berbeda-beda bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, tapi tolong dinikmati dan dirasakan sajalah. Ya, jangan ditolak nanti ya, apa yang dirasakan di retus dinikmati, dirasakan saja. Terakhir, kalau melihat angkatan sekarang, saya sempat berapa hadir 2 kali. Saya rasa sih angkatan yang baik, yang solid. Jadi akan kita putuskan secepatnya. Kalau Kep 16 harus terwujud tahun depan, ya. Jadi siapkan saja timnya dan juga persekutuan antara anggota jangan sampai kendor, ya. Terakhir juga tolong dukung dalam doa pada saat pemilihan ketua panitia selanjutnya yang menurut hati nurani teman-teman sekalian siapa yang paling pantas terpilih. Bagi yang terpilih, bagi yang menjadi calon, jangan ragu, jangan takut, jangan menolak undangan Tuhan. Sebagai contoh, misalnya Novi kepilih ya, misalnya Novi kepilih, ya jangan nolak ya Nov. Nah teman-teman sekalian, Fajar juga lah saya kenal, misalnya Fajar terpilih juga, jangan nolak, ya. Karena bagaimanapun bukan ketuanya yang penting, tapi tim. Ya, ini luar biasa menjalani selama 6 bulan. Jadi dengan tim yang solid, tolong didukung ketua panitianya dan kerja kepanitiaan selanjutnya supaya menjadi lebih baik, ya. Sekali lagi, selamat mendapatkan pengalaman sukacita dan kegembiraan dalam retus besok. Selamat mengikuti retus, semoga membawa kabar gembira. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memeriksa batin kita masing-masing. Pemeriksaan batin adalah langkah awal untuk menuju ke pertobatan. Karena lewat pertobatan batin ini, kita dibantu untuk jujur di hadapan Allah, menyadari dan mengakui kekurangan yang tidak dapat kita tutupi. Sebab kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Pemeriksaan batin akan membantu kita semakin sadar akan dosa-dosa kita. Mari kita masuk di dalam peningan diri kita masing-masing dan menyadari secara jujur segala kekurangan kita. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini Allah yang Maha Kasih dengan tangan terbuka menunggu pertobatan kita. Seperti anak yang hilang setelah sadar akan kesalahannya, mau kembali dan berkata jujur di hadapan Allah. Marilah kita pun secara jujur mengakui dosa kita di hadapan Allah melalui imamnya dan menyatakan penyesalan kita serta mohon rahmat pengampunannya. Ya Allah yang Maha Rahim, Tuhan, hadirlah melalui para pelayan gereja-Mu, agar melalui mereka umat-Mu yang menyesali diri sebagai pendosa dibebaskan dari setiap kesalahan dan bersyukur padamu dengan hati yang baru, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita bersyukur pada Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dengan ini ibadah tobat telah selesai. Marilah kita menerima sakramen tobat secara pribadi.